Mari dengan cepat kita buka dalam Roma 8. Firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan memanggil kita yaitu untuk memuliakan kita semua. Dan orang-orang yang dimuliakan adalah orang-orang yang nanti akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus, yang akan terangkat. Karena kemuliaan anak Allah akan dinyatakan di sana. Nah, kemarin kita belajar bagaimana rancangan Allah yang sempurna itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai rancangannya itu batal atau gagal. Bukan Allah yang membuat gagal, karena rancangannya tidak pernah gagal dalam hidup umat pilihan. Tetapi yang membuat gagal itu adalah kita sendiri. Allah tidak pernah merancangkan bangsa Israel mati binasa di padang gurun. Tapi Allah yang memanggil mereka keluar dari Mesir, Allah juga yang membunuh mereka. Karena mereka mulai melawan, memberontak kepada Allah. Nah, kita harus mengerti supaya saudara itu hidup sesuai dengan kemuliaan Allah. Mengerti ayat ini. Maka itu siapa yang dimuliakan, mereka yang dibenarkan. Siapa yang dibenarkan, mereka yang dipanggilnya. Saya sudah menjelaskan, dipanggil itu dengan tujuan yang memanggil. Hidup kita bukan tujuan untuk kita, bekerja dan semuanya itu sambilan, bukan tujuan. Kalau saudara masih belum mengerti ini, maka saudara akan gagal memahami rancangan Allah dalam hidupmu. Bahkan sampai masuk kuburan kau tidak tahu. Saudara tidak tahu rancangan Allah. Dan banyak orang Kristen mati masuk kuburan sama sekali tidak tahu rancangan Allah. Yang dia tahu rancangannya. Padahal ayat ini penting sekali dan banyak orang Kristen tidak pernah membaca Alkitab. Mudah-mudahan 75% membaca. Mudah-mudahan saya bilang. Banyak saudara yang mengaku mereka memakai kalung salib. Gak ngerti kok saudara. Ya saya dulu untung gak mati dulu. Kalau mati dulu ya saya gak ngerti saudara. Bagaimana mungkin saudara mati tanpa tujuan. Sedangkan hidup saja belum selesai-selesai. Banyak orang gak sampai pada tujuan hidupnya kok secara duniawi. Masih banyak PR. Karena hidup itu memang gak pernah selesai dengan masalah. Ya, cita-cita aja gak pernah selesai. Satu cita-cita tercapai dia pingin cita-cita yang lain. Nah kembali siapa yang dipanggilnya, mereka yang sudah ditentukan dari semula. Dan saudara harus mengerti bahwa saudara dan keluarga saudara, keturunan saudara itu sudah ditentukan dari semula. Jadi mau tidak mau ya hidupmu seperti Tuhan Yesus. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau saudara mau protes, protes saja kepada Allah. Katakan Bapa, aku tidak suka. Kalau aku ditentukan dari semula dan aku harus beribadah, aku harus baca Alkitab, aku harus melayani, aku harus melakukan yang sesuatu rohani. Rasanya ini tidak masuk akal. Ya ngomong, Bapak mulai hari ini putuskan saya sebagai anakmu dan minta dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan kekristenan. Ganti KTP langsung dan pilihlah agama yang saudara senang dan lebih baik tidak beragama. Gak apa-apa, karena kalau saudara mau protes, ya protes dong sama Tuhan. Karena saudara ditentukan dari semula, sudah dipilih untuk menjadi anaknya. Dan saudara ditaruh hidup di dunia. Dan hidup anak Allah di dunia ya seperti Tuhan Yesus. Ya seperti bangsa Israel, umat pilihan. Tapi karena kesalahpahaman yang dilakukan oleh setan, membuat pengajar-pengajar masuk ke dalam gereja dan mengatakan bahwa yang melakukan kegiatan rohani itu hanya pendeta dan gembala. Dan itulah satu
kegagalan sejak abad-abad gereja. Setelah gereja mula-mula muncul, perpecahan terjadi dan setelah itu mulai pengajar-pengajar sesat masuk. Dan mereka membagi dua, antara rohaniawan dan awam. Rohaniawan, rohaniawati membiara masuk satu tempat yang kerjanya hanya berdoa, sedangkan yang orang awam hanya seminggu sekali ke gereja, sebulan sekali, setahun sekali, Natal atau Paskah, dan semuanya kerja yang penting baik. Wah, saudara, iblis tepuk tangan. Luar biasa, gagal sudah. Dan Tuhan Yesus ya hanya sedih aja di surga. Mau gimana? Tapi bersyukur NCC Internasional muncul. Dan itu kehendak Tuhan. Ya, supaya untuk membongkar setiap akar-akar yang bukan dari Tuhan dicabut, saudara. 29 Bapak Ibu Saudara, yang ditentukan dari semula adalah orang-orang, ayat 29 tolong buka. Adalah orang-orang yang sudah dipilihnya. Saudara dipilih. Eklesia itu artinya orang dipanggil keluar dari keluarganya, sukunya, bangsanya, budayanya, tradisinya. Jadi kalau orang Kristen tidak ikut tradisi dan budaya itu wajar. Karena tradisi saudara surga sudah. Budaya saudara surga. Pilihlah tradisi dan budaya yang baik, yang membangun. Jangan yang mistik. Nah ini sudah salah semua, saudara. Bintang-bintang, ramalan-ramalan masih kita pakai. Kan aneh, saudara. Padahal kita sudah dipilih loh. Makanya orang-orang yang tahu dirinya dipilih, keluar dari keluarganya, kalau dia dikeluarkan dari keluarganya pasti senang. Puji Tuhan. Tidak mendapat warisan, bahkan marganya dihilangkan. Oh haleluya. Ganti marganya Kristus saja. Amin. Fabianus Kristus gitu ya. Tambahkan Kristus. Kristus itu orang yang diurapi Tuhan, orang yang diutus Tuhan itu Kristus. Senang sekali. Semua orang yang dipilihnya. Maka itu kenapa Tuhan Yesus lahir tanpa persetubuhan. Supaya saudara mengerti bahwa Bapak Ibu Saudara ketika dipilihnya, dipanggilnya sama seperti Tuhan Yesus. Ya sepertinya tidak berbapak dan beribu toh. Tanpa persetubuhan kok itu. Karena saudara bukan lahir dari manusia. Tapi saudara lahir dari Allah. Anak-anak Allah itu lahir dari Allah. Orang tua kita itu titipan. Tuhan tuh titip rahim ibu aja. Untuk naruh benih yaitu saudara anak Allah. Katakan amin. Dan anak Allah ini hidupnya dimuliakan. Maka kita harus memberi pengertian ini terus kepada anak-anak kita. Memberi pengertian terus menerus. Saya tidak akan bosan-bosan untuk khotbah tentang hal ini. Supaya saudara mengerti. Kalau saudara hidup di Amerika ya pakai cara budaya dan semua peraturan Amerika dong. Saudara tidak bisa hidup di Amerika pakai cara saudara yang ada di Indonesia. Tidak mungkin. Nah Bapak Ibu Saudara, maka ayat 28, ayat ini terjadi dalam hidup saudara bahwa Allah turut bekerja. Nah bekerja ini yaitu ketika saudara ada dalam pekerjaannya. Karena saudara dipanggil, karena saudara dipilih dari miliar orang, dipilih satu ini. Untuk melakukan pekerjaannya. Dan Allah mempercayakan pekerjaannya di gerejanya. Dan pekerjaannya inilah diberikan kepada seorang pemimpin yang mewakili Allah, yaitu gembala yang akan menuntun setiap umat Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Yaitu untuk berdoa bagi jiwa-jiwa, menjangkau jiwa dan sebagainya. Saudara diperlengkapi semuanya di dalam gereja. Maka itu Allah turut bekerja bagi orang yang ada dalam pekerjaannya. Dan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sesuai dengan rencana Allah.
Rancangan Allah selalu ada pada pekerjaannya, kehendaknya. Maka itu Tuhan Yesus sangat yakin ketika dia berdoa, Bapa, aku tahu engkau mengasihi aku dan engkau mendengar aku. Sebab aku melakukan kehendak-Mu. Bayangin saudara. Apakah saudara bisa berdoa seperti itu? Makanya perlu saya ajarkan apakah kita sudah selamat belum. Selamat itu ada kriterianya Bapak Ibu Saudara. Kita harus bikin checklist namanya. Apakah aku selamat? Checklist pertama 1, 2, 3, 4, 5. Kalau memenuhi semua, Anda pasti selamat. Nah kalau belum memenuhi, kejar yang itu. Mumpung masih hidup. Tinggal pilihan saudara. Mau kejar keselamatan atau mau kejar dunia. Up to you. Jadi Bapak Ibu Saudara kita harus mengerti. Karena rancangan Allah itu ada di dalam kehendaknya. Dan Tuhan Yesus sangat tahu. Dia katakan makananku melakukan kehendak Allah. Aku datang untuk melakukan kehendaknya. Aku datang untuk melayani dia. Maka itu ketika Petrus mencoba menggeser rancangan Allah dalam hidup Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, setan kamu. Semua yang menggeser rancangan Allah di dalam hidup saudara itu setan. Suamimu bisa setan, istrimu bisa setan, anakmu bisa setan. Kalau anjingmu tidak saudara, anjing itu setia. Ya, dia yang dukung kita. Mertuamu bisa setan. Ya ini di sini aja, jangan kemudian pulang, kamu setan gitu, jangan dah. Tinggal sikap saudara aja toh ya. Saudara tahu ini setan. Setan yang masuk ke sana. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari kan saya sudah sampaikan duka cita. Karena kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Tapi banyak orang Kristen gak mau berduka. Duka cita dunia menghasilkan kebinasaan. Tahu duka cita dunia? Duka cita dunia itu orang gak pernah mau berduka karena surga. Mereka itu gak berani rame gitu loh. Untuk kebenaran gak berani rame. Mengambil aman. Saudara, tidak ada di Alkitab. Bahkan kita ini dikaruniai bukan hanya untuk percaya tapi menderita. Jadi menderita karena Tuhan itu pasti. Tidak mungkin seorang tidak menderita. Kalau saudara tidak pernah menderita karena Tuhan, ibadah itu menderita, doa pagi menderita, semuanya berarti Anda tidak ada dalam rencana Allah. Itu agamawi. Apakah sudah selesai? Belum selesai. Saya sendiri terus menderita. Gak masalah karena itu yang kita alami. Katakan amin. Dan Allah turut bekerja di sana. Asal saudara berdiri teguh tahu bahwa saudara bergerak dalam rancangannya. Selama saudara tahu bergerak dalam rancangannya, jangan takut. Allah turut bekerja. Mungkin engkau dihancurkan, mungkin engkau dipisahkan, mungkin engkau mengalami rasanya kesengsaraan. Tapi ingat selama engkau ada dalam rancangan Allah, upahmu besar di surga. Enggak apa-apa. Maka kata kesengsaraan itu harus ngerti orang Kristen. Bukan karena utang saudara sengsara, bukan karena sakit penyakit saudara sengsara, bukan karena apapun saudara sengsara tentang dunia. Sengsara karena engkau gak bisa ibadah. Itu sengsara saudara. Saudara gak bisa melayani, saudara itu sengsara. Maka itu saya katakan ada gereja-gereja yang tidak boleh buka. Diresolusi oleh warga. Baru ngerti sengsara tuh. Kemudian pemerintah memberikan izin. Nah saya mau lihat itu orang itu sengsara enggak waktu gereja sudah dibuka. Kalau waktu gereja ditutup nangis-nangis. Gereja sudah dibuka enggak pernah ibadah. Itu bukan sengsara. Itu egois. Wah agamaku kok orang lain boleh dibangun kok aku enggak. Wah dia kayaknya wah. Orang Jerman bilang ya oh gitu ya. Do you know ya? Ya, wah kayak dia ini pahlawan. Oh saya urus pasti bisa buka. Habis diurus buka dia ciao. Gak pernah ibadah. Apakah itu yang disebut sengsara? Saudara,
bangsa Israel di Mesir berteriak sengsara, bukan karena tidak ada makanan dan minuman, bukan tidak ada daging. Mereka protes bilang sama Musa, kenapa Musa engkau membawa kami di padang gurun, kau mau membunuh kami ya? Di sini tidak ada air, di sini tidak ada makan cuman mana saja yang hambar rasanya. Sedangkan kami di Mesir, kami makan daging setiap hari. Lihat saudara, jadi mereka itu sebenarnya tidak kekurangan makanan, tapi mereka dibelenggu. Dan Tuhan mendengar kesengsaraan bangsa Israel, dia utus Musa datang. Nah itu kesengsaraan. Kesengsaraan itu bukan masalah duniawi, enggak usah nangis kesengsaraan duniawi saudara. Nangislah kalau saudara tidak bisa ibadah, satu kali Tuhan akan kirim orang-orang yang akan menganiaya dan menutup, dan sampai saudara akan menderita dan sengsara, dan saudara berkata, Tuhan bebaskan kami mau ibadah. Maka itu Tuhan mengutus Musa dengan satu tujuan, ngomong sama Firaun, keluarkan umatku supaya mereka bisa beribadah. Di padang gurun. Padang gurun tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada ekonomi, tidak ada apa-apa. Ibadah kata Tuhan. Ya itu rencana Allah Bapak Ibu Saudara. Nah kalau saudara mengerti ini, udah enggak usah khawatir. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Datangkan kebaikan. Mari tanamkan dalam benak saudara. Kalau saudara minggu ibadah, kalau saudara Kamis dan saudara harus setiap hari juga beribadah, berdoa. Karena itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Ukuran Tuhan itu adalah ibadah. Nah kembali ke ayat 28 tadi, ayat terkenal karena selama ini saudara mungkin hanya bisa nyanyi Tuhan turut bekerja seperti lagu yang kita sering nyanyikan. Tuhan turut bekerja, Tuhan turut bekerja. Bagaimana Tuhan bekerja? Kamu sendiri tidak pernah mengerjakan pekerjaan Allah. Tetapi kalau saudara terbeban dengan gereja, Tuhan bekerja. Orang yang terbeban dengan gereja, dia pasti orang yang mengabdi di dalam gereja. Tidak ada orang terbeban dengan gereja, batang hidungnya tidak pernah ada di dalam gereja. Tidak mungkin, impossible. Tuhan itu bisa pakai orang asing saudara seperti Raja Kores untuk membangun bait Allah. Tetapi umat Tuhan diminta untuk mempersembahkan korban. Karena saudara sudah diselamatkan. Nah saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara, ketika saudara sampai bahwa saudara tahu bahwa Allah turut bekerja, maka ayat 27-nya. Ini lebih dalam lagi. Tolong buka ayat 27-nya, dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah kita lihat ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah kesempatan ini saya minta Ibu Agustina Toro. Ya, Toro atau Toro tidak tahu saya, itu orang Bontang. Saya bersyukur udah mengerti dan Bu Agustina membutuhkan format doa. Tolong WA di nomor saya. Di description di bawah channel YouTube itu ada nomor HP saya 08123570590. Saya akan latih Ibu ya untuk berdoa. Ikuti channel ini sungguh-sungguh. Ya, sekali lagi Ibu WA nomor saya tidak tahu nomor Ibu berapa. Ibu Agustina. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara tahu bahwa saudara ada orang yang dipilih Allah, sudah ditentukan dari semula, saudara ada dalam rencananya, rancangannya adalah pekerjaannya keselamatan jiwa-jiwa, menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maka saudara, roh Allah akan membantu kita. Dalam kelemahan kita, Tuhan tahu kok saudara manusia itu lemah. Tuhan tahu. Tapi jangan takut.
Roh Kudus akan bekerja, dia roh kebenaran. Roh Kudus akan bekerja, bahkan saudara tidak bisa berdoa pun roh sendiri berdoa kepada Allah. Roh itu berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini bukan bahasa roh saudara. Ingat, Roh Kudus berdoa. Kira-kira apa doa Roh Kudus? Coba renungkan, apa doa Roh Kudus? Yang pasti Roh Kudus akan berdoa supaya saudara tetap ada dalam rancangan Allah. Supaya Allah menguatkan saudara, supaya Allah memakai saudara dalam keadaan apapun, saudara tetap bisa melayani Dia. Itu pasti doanya itu. Jadi saya tidak perlu risau karena ada satu pribadi yang selalu berdoa untuk saya. Apapun persoalan saya tidak pernah takut. Bahkan penjara dan kematian pun kita tidak perlu takut. Karena ada Roh Kudus yang berdoa. Orang benar saja berdoa, doanya penuh kuasa. Apalagi Roh Kudus berdoa kepada Allah pasti terjadi dalam hidup kita. Tapi tidak serta-merta Roh Kudus berdoa tanpa ayat 30-29. Kalau saudara tidak tahu bagaimana Roh Kudus menolong. Tidak ada caranya Roh Kudus menolong profesi saudara itu. Kalau nggak ada hubungannya dengan pekerjaan Tuhan, nggak mungkin. Orang bilang, Pak puji Tuhan, Tuhan tolong saya Pak. Luar biasa, bisnis saya, ya pekerjaan saya semua lancar Pak. Tapi kamu nggak pernah datang ke gereja. Mana mungkin? Ada orang yang minta doa karena dia masuk ke satu pemilihan umum nanti sebagai anggota legislatif. Dukung Pak, minta doa. Saya katakan Anda minta restu tapi Anda tidak pernah ke gereja. Bagaimana mungkin? Kok ingat Tuhan ya? Gak usah ingat Tuhan lah. Kalau tidak pernah ke gereja, tidak pernah terlibat apa-apa, udahlah ateis aja saya bilang. Malu-maluin kamu. Pak minta doa, doa apa saya bilang? Doa apa? Ya kalau saya mau berdoa Tuhan buat dia bertobat. Loh kok enggak didoakan dipilih? Percuma dipilih tambah mati sampean. Wong enggak jadi anggota dewan aja enggak pernah ke gereja. Setelah jadi anggota dewan rapat masuk neraka kamu. Oh tapi saya membela gereja. Tuhan enggak perlu kamu bela. Gereja enggak perlu dibela. Gereja punya Tuhan yang besar. Orang kan alasan aja masuk anggota dewan mau bela orang Kristen. Gimana caranya bela? Kami minoritas ditekan, justru ditekan kamu akan terus semakin semangat. Karena Tuhan akan punya rencana, tekanan akan besar. Enggak apa-apa, jangan alasan politik lah saya bilang. Kalau kamu mau mengabdi kepada bangsa ini, kamu harus tahu Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan Maha Esa, kamu sendiri nyebut Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kembali. Maka ayat 27, ketika Roh Kudus berdoa kepada Allah, Allah menyelidiki apa? Hati saudara, dia lihat hati saudara dong. Roh Kudus berdoa, Allah lihat hati. Setan apa? Bukan kamu. Kalau hatimu setan, melawan sama Tuhan, Roh Kudus tidak bisa. Gak akan dikabulkan sama Bapa. Tapi hatimu menjerit, hatimu haus, hatimu rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Kamu lemah, kamu tidak mampu, tidak kuat. Tapi saudara mengarahkan hati kepada Tuhan. Maka Allah mengetahui maksud roh itu. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Saudara dan saya orang-orang kudus. Jadi orang Kristen itu meskipun dia tidak berdoa, kan saya sudah ajarkan. Udahlah kamu mau minta apa gak usah minta. Loh Pak tapi Tuhan kan ajarkan gedor-gedor terus pintu rumah hakim. Itu artinya gedor untuk jiwa.
Kamu minta lemper, gedor-gedor terus. Orang Kristen tidak usah doa. Untuk kebutuhannya tidak doa karena ada Roh Kudus yang berdoa. Jadi benar kalau kita berkata kepada orang. Kalau untuk mobil, rumah, kebutuhan apapun, anak semua, oh saya tidak berdoa. Loh kok bisa? Tapi untuk jiwa saya berdoa. Untuk keselamatan bangsa ini saya berdoa. Loh mana ayatnya? Kasih tahu ini. Karena ada Roh Kudus yang berdoa. Roh Kudus itu tahu, saudara, semuanya tahu. Katakan amin. Dan kalau Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus, dalam segala sesuatu, saudara, dia akan berdoa. Sama, maka muncul ayat 28. Ini iman. Iman orang Kristen itu di sini. Bukan cuma percaya, tapi tidak mengerti. Kalau saudara percaya, saudara mengerti, Roma 8 mulai dari ayat 26, 27, 28, 29, 30. Maka saudara akan memiliki iman yang kokoh. Kamu kuat. Gak usah ngerengek-ngerengek ke pendeta. Ini kan sudah zaman akhir. Gak usah minta doa sama pendeta. Loh kenapa Pak gak bisa minta doa? Karena Roh Allah berdoa bagi kita. Amin. Nah pendeta sendiri apa enggak punya masalah? Minta siapa doanya? Minta jemaat ya. Tolong doakan saya juga ya. Jadi enggak boleh Pak doakan. Bapak Ibu Saudara ini iman. Bukan berarti kita tidak minta berdoa. Di Alkitab katakan panggil penatua berdoa untuk yang sakit boleh. Tetapi kamu harus mengerti, kalaupun saudara minta doa, Pak, dukung doa. Terus terang kadang orang loh saudara ya, telepon saya, Pak doakan ya. Iya itu sudah doa, ya saya belum doa. Loh sungguh, dan itu terjadi kok. Kecuali yang telepon langsung, Pak ini, Pak tolong Pak ini anak langsung, ya saya berdoa. Tapi ingat Roh Kudus berdoa. Doa saya tidak lebih manjur dari Roh Kudus. Asal kamu beriman gitu loh. Katakan amin. Maka saudara akan mengerti engkau akan hidup dalam rancangannya sempurna. Kembali ke ayat yang 27. Karena Allah menyelidiki hati nurani saudara. Aman hidup kita saudara. Bagian saudara itu cuma apa? Setia. Udah jangan geser. Apa yang saudara bisa lakukan, lakukan. Gak perlu tau berdoa kalau saudara mau mandi. Pak, saya Pak doa ya, mandi apa enggak ya sore hari ini. Loh itu orang goblok sak dunia itu. Ada itu orang mau mandi lo doa, disuruh enggak sama Roh Kudus. Ya ilah, mau mandi aja doa. Itu saudara lakukan sendiri. Apa yang saudara bisa lakukan, tanggung jawab saudara lakukan asal saudara tahu bahwa saudara orang pilihan Allah. Asal saudara tahu kewajiban saudara. Asal saudara tahu bahwa saudara adalah orang-orang kudus. Amin. Kalau saudara udah tahu begini, udahlah. Lakukan yang kamu bisa, yang enggak bisa jangan paksa. Ya sudah, karena apa? Ada yang berdoa buat kamu. Ada lagu, di doa ibuku, namaku disebut. Doa ibu aja manjur. Hari ini di doanya Roh Kudus namamu disebut. Tinggal saudara pakai hati nurani. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Gimana cara jaga kewaspadaan? Anda tahu hatimu tertuju pada pikiran Allah, pada keinginan Allah, pada pekerjaan Allah. Meskipun engkau dalam kelemahan, kekurangan apapun, asal hatimu terus tertuju pada pekerjaan Allah, saya percaya Allah akan bela saudara. Semua mengalami kesusahan badani, semua mengalami pergumulan, seluruh dunia mengalami kesengsaraan. Tapi kalau saudara sedang berjalan dalam rancangan Allah, telan kesengsaraan itu. Bahkan saudara rela dipisahkan.
Saudara rela dibuang. Dan saudara rela tidak dianggap sama sekali. Tapi tetaplah berjalan dalam rancangannya. Maka kemuliaan Allah akan turun atas saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami mendengar firman-Mu yang membuat kami tidak menoleh ke kanan ke kiri, yang membuat kami tidak kecut hati tawar hati. Kalaupun ada kesengsaraan, duka cita karena Allah, kaki kami terus berjalan, mulut kami terus menyembah, pikiran kami terus kepada pekerjaan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang menyanggupkan. Engkau Allah meneguhkan, mengokohkan perjalanan kami dalam rancangan kehendak-Mu. Dunia menolak kami karena dunia tidak menerima Tuhan Yesus. Dunia tidak menerima Roh Kudus. Tapi kami mengenal Tuhan Yesus dan kami mengenal Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari Roh Allah, Roh Kudus terus berdoa bagi kami. Ketika kami lemah, ketika kami kekurangan, ketika kami ada dalam pergumulan, kami tidak pernah takut karena ada Roh Kudus yang berdoa. Kami percaya kuasa Allah bekerja dalam hidup kami yang memampukan kami menyelesaikan tugas kami sampai akhir. Terima kasih ya Bapa, memberkati, mengurapi setiap umat-Mu yang setia, yang terus hadir mengikuti. Bagi mereka yang tidak bisa hadir, mungkin halangan sesuatu hal, kiranya Bapa beri mereka semangat terus untuk mereka bisa hadir bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Bapa, sebentar hamba-Mu akan ke Tuban, pelayanan di gereja-Mu di Tuban, Betani Tuban. Bapa juga melayani youth nanti sore jam 5:30, kiranya perjalanan hamba-Mu nanti siang, Engkau memberkati ya Bapa. Hamba menyerahkan umat-Mu, anak muda, platinum nanti sore mereka tetap semangat. Ibadah raya minggu pagi sore, api-Mu turun di tengah-tengah kami. Ya Bapa, membakar setiap imam-imam-Mu. Dan biar kemuliaan-Mu dinyatakan. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka dua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus menyucikan dan menyembuhkan. Dan berkat kehidupan turun atas-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Sampai berjumpa lagi.